Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kita ada sampai saat ini karena kebaikan Tuhan, karena kasih Tuhan, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kita bisa menjaga kesehatan kita, bukan karena kita bisa melindungi diri kita, tetapi karena kebaikan dan anugerah daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan memberikan satu ayat terambil di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-31 ayatnya yang ke-20, berbunyi demikian. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Ketika kita melihat situasi kondisi yang terjadi di hari-hari ini, seringkali orang percaya itu bertanya-tanya di dalam hatinya, apakah Tuhan masih mengasihi kita? Apakah perlindungan Tuhan itu masih melindungi orang yang percaya atau tidak? Apakah Tuhan melihat keadaan kita atau tidak? Apakah Tuhan melihat keadaan bangsa kita? Tetapi firman Tuhan datang kepada kita pada saat ini bahwa alangkah limpahnya kebaikan Tuhan yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau. Bapak Ibu Saudara, ketika kita berbicara tentang kebaikan Tuhan, sampai saat ini kebaikan Tuhan itu masih ada dan kita masih menikmati sampai saat ini. Terbukti kita sehat, kita bisa melakukan kegiatan aktivitas kita bukan karena kebaikan kita, tetapi karena kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita lewat kesehatan. Setiap pekerjaan kita dilancarkan oleh Tuhan. Setiap rencana kita dapat berjalan dengan baik. Itu adalah karena kebaikan Tuhan. Dan ketika kita melihat keadaan, situasi yang terjadi di hari-hari ini, yang sedang ramai diperbincangkan adalah wabah. Ada juga bencana alam yang sedang terjadi. Sakit penyakit yang dialami baik orang percaya maupun yang tidak percaya, baik anak Tuhan dan bukan anak Tuhan. Tetapi saya mau katakan kepada kita semua bahwa ketika kita percaya kebaikan Tuhan itu ada dalam hidup kita, maka saya percaya bahwa kita akan terus melihat kemuliaan Allah yang Tuhan kerjakan bagi kita. Bagaimana kita mengalami kebaikan Tuhan? Bagaimana kita terima kebaikan yang telah Tuhan simpan bagi kita? Yang pertama yang kita lakukan di dalam ayat yang ke-15 berbunyi demikian. Tetapi aku percaya kepadamu, ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Adalah ungkapan Daud yang membuat dia benar-benar percaya kepada Tuhan bahwa dia menjadikan Allah itu dalam hidupnya, menjadikan Tuhan itu dalam hidupnya, maka dia melihat kemuliaan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Sekalipun keadaan kita membuat kita kurang percaya, tetapi firman Tuhan datang kepada kita, mari percaya firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah ya dan amin. Itu akan terjadi dalam hidup kita. Apapun keadaanmu saat ini, firman Tuhan datang kepadamu, mari percaya kepada Dia. Percaya kepada perkataan Allah. Sebab apa yang Tuhan sudah katakan adalah firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Bagian yang kedua, bagaimana kita mengalami kebaikan Tuhan dan perlindungan Tuhan melindungi kita. Bagian yang kedua, saya ambil di dalam Mazmur 30 ayat yang ke-11 mengatakan, dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku, Tuhan jadilah penolong. Bapak Ibu Saudara, mari menjadikan Tuhan itu menjadi penolong dalam hidupmu. Menjadikan Tuhan itu menjadi penolong dalam rumah tanggamu. Menjadikan Tuhan itu menjadi penolong dalam kehidupan, pekerjaanmu, segala sesuatu yang engkau lakukan. Jadikan Tuhan itu penolong dalam hidupmu. Ketika engkau menjadikan Tuhan menjadi penolong dalam hidupmu, maka saya percaya bahwa pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Dan di situ kita akan mengalami bahwa pertolongan manusia itu terbatas. Perhatian manusia itu terbatas.
tetapi pertolongan dari Tuhan tidak pernah terbatas. Tepat pada waktunya Dia menolong hidup kita. Bapak Ibu, apapun kondisi keadaannya, mari dua hal ini yang harus kita lakukan. Percaya kepada Dia dan meminta pertolongan dari Tuhan. Maka hidupmu diberkati Tuhan. Engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Tuhan akan memulihkan keadaan situasi hidupmu saat ini. Tuhan akan memulihkan kesehatanmu. Tuhan akan memulihkan ekonomimu. Tuhan akan memulihkan hatimu. Kalau dua hal ini engkau lakukan dalam hidupmu. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Tuhan Yesus.